jangan pernah ditakuti. Katakan amin. Faktor X jangan pernah ditakuti. Kita melangkah, kita berjalan, pasti nanti ada hal-hal yang hebat yang terjadi dalam diri kita semuanya. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Ini kunci yang berikut. Bagaimana dia lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak ada yang lebih besar daripada Bapa kita di surga. Amin. Maka itu jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut. Kita terus berjalan bersama dengan Dia. Kita lihat nanti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita semuanya. Saya akan bacakan tulisan yang saya dapat. Bagaimana pengalaman Thomas Alva Edison. Bagus sekali saudara. Setelah 9.955 kali dia gagal menemukan lampu atau bola pijar, akhirnya Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Berapa kali gagalnya tadi? 9.955 kali. Kalau dia nggak punya mental yang berani maju, sudah nggak akan terang seperti ini dunia ini. Lucunya, Edison marah dengan bunyi headline di koran. Ya besoknya akhirnya masuk koran. Bunyinya begini, ia mendatangi redaksi koran tersebut dan minta bunyi headline-nya diganti. Akhirnya besoknya koran itu mengganti headline-nya menjadi begini. Jadi tadi itu headline-nya. Ya saya ulangi, setelah 9.955 kali gagal menemukan lampu, akhirnya Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Itu korannya. Dia nggak setuju, akhirnya besok diganti begini. Setelah 9.955 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala, akhirnya Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Itu kata-kata luar biasa, bukan? Coba perhatikan, saya baca lagi. Yang tadinya bunyinya begini. Setelah 9.955 kali gagal menemukan lampu, akhirnya Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Nah dia marah, suruh ganti. Jadinya setelah 9.955 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala, akhirnya Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Apa kesimpulannya? Dia tidak takut kegagalan. Mau mencoba. Kalau saya takut gagal, nggak akan jadi seperti ini. Kalau saya takut gagal, saya cukup jadi pendeta yang cuma terima persembahan khotbah. Saya nggak mau repot-repot, saya nggak mau cari risiko. Tapi ayo kita berani dengan tantangan. Amin. Jangan takut, kita maju. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dokter Aan sedang mencetak satu dokter baru. Aan ada di sini, Novi? Ada nggak? Oh ada. Aan nggak ikut. Ya. Lerina diputuskan akan diadopsi oleh keluarga dokter Aan untuk disekolahkan jadi dokter. Nah itu yang dari dulu saya tuh mikir. Ya kalau saya punya satu motor harus beranak motor. Punya mobil harus beranak mobil. Karena punya kambing harus beranak kambing, jangan beranak kucing. Jadi harus beranak terus berkembang. Kenapa? Beranak anak lagi mana ditambah lagi anak. Siapa? Ya betul gua ada bilang kalau beranak satu harus beranak lagi beranak. Iya terus dong beranak terus. Nggak cukup. Harus tambah lagi anaknya. Dengar itu je. Saudara serius selalu mikir begitu. Tuhan berkata saya satu rumah, saya nggak puas, harus ada rumah yang berikut lagi. Karena konsep multiplikasi itu harus ada. Ya, Gunawan sudah nyekolahkan anak, Refli juga sudah nyekolahkan, itu luar biasa. Ayo yang lain. Kalau tadi Bu Emi sudah bilang gitu juga, ayo yang lain mulai maju. Bayangkan kalau semua kita melakukan ini, berapa banyak orang kita bisa tolong. Amin. Jadi yang lain, yang sudah punya duit, yang sudah kerja, jangan pelit-pelit. Maka itu saya selalu berkata, Injil itu musuhnya cuma satu, orang pelit. Dah, bukan setan. Setan gak pernah jadi musuh Injil. Jadi yang berterima gaji banyak, jangan hanya beli untuk diri sendiri saja. Mulai kita memberkati orang-orang lain. Amin. Jangan pura-pura tuli dalam hal ini. Ya.
Harus memikirkan, yang sudah punya gaji banyak, berkati orang-orang lain. Belajar untuk itu. Setuju? Ya, kalau enggak saudara pelit, gitu aja sudah. Ya, harus mulai mikir orang lain, berkati orang-orang lain. Terus begitu, jangan pernah puas. Kita berharap dokter A enggak cuma satu, muncul dokter-dokter yang lain lagi juga. Jadi semua kita, inilah kita harus kerjakan bersama-sama. Supaya pekerjaannya cepat selesai. Ayat terakhir, Filipi 1, ayat yang ke-6. Saya suka sekali ayat ini. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Filipi 1 ayat yang ke-6. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus akan meneruskan. Dia mulai dengan kita yang baik, Dia akan melanjutkan itu lagi. Siap jadi pelaku firman? Jangan berhenti sampai di sini. Ayo kita mengembangkan diri terus. Jangan takut dengan biaya tak terduga. Ya, maju, melangkah. Yang punya babi banyak, jangan pelit. Ternaknya itu, awas. Yang punya sumber banyak, jangan pelit. Terus kita gunakan. Ya, supaya Tuhan lebih lipat gandakan lagi. Saya nggak takut untuk bicara ini. Karena orang saya lihat buktinya. Kalau saya saja hanya mengharapkan Tuhan, tapi toh bisa seperti ini, apalagi sudah punya penghasilan tetap. Katakan amin itu. Ayo, yang sudah jadi PNS dan pelit-pelit, jangan cuma untuk anak-anak saudara aja, pikirkan orang yang lain sampai selesai pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kita percaya bahwa Dia akan meneruskan kalau Dia sudah mulai. Tuhan